Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sehat selalu bagi kita semua pagi hari ini. Renungan pagi ini saya beri judul Menghidupi Iman. Saya ambil di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman adalah sebuah kata yang sangat sederhana dan sangat singkat. Iman juga adalah kata yang sangat tidak asing bagi kita. Meski kata ini sering kita dengar, bahkan mungkin malah terlalu sering kita dengar. Tapi seringkali iman itu diartikan berbeda-beda oleh sebagian orang sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Nah, apa pandangan saudara dan saya tentang iman? Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang menganggap bahwa iman itu hanya bicara tentang kehidupan untuk berikutnya. Ya, kita perlu iman itu supaya nanti kalau kita mati kita akan masuk surga. Nah, ada pula sebagian orang yang menganggap bahwa iman itu berarti percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Iman saya percaya kepada Yesus, tapi soal untuk menjalani kehidupan itu urusannya lain lagi. Ini yang menjadi pandangan orang. Ada juga yang berkata bahwa iman itu menjadi alternatif terakhir ketika semua cara sudah tidak mempan. Ketika semuanya gagal, maka kita mulai berpikir tidak ada salahnya saya mencoba berharap kepada Tuhan. Katanya harus dengan iman. Ya sudah, saya pakai iman. Habis tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran iman sebagian orang-orang juga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memang diselamatkan bukan atas hasil usaha kita, jerih payah atau kebaikan kita, melainkan karena kasih karunia oleh iman dalam Kristus. Akan tetapi, iman tidak hanya berbicara sempit, hanya sebatas tujuan kita nanti setelah kita ada di dalam dunia yang fana ini. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, seorang pemanjat gunung, dia tidak akan pernah bisa sampai ke puncak gunung hanya dengan berkata saja, hanya dengan mengatakannya saja, aku mau naik ke atas gunung. Tidak, tetapi ia harus mempersiapkan staminanya, fisiknya, mentalnya, bahkan itu dipersiapkan secara detail sampai dia mencapai tujuannya. Satu persatu dia tapaki sampai dia berhasil mencapainya. Langkah demi langkah, bahkan di tengah-tengah jalan pun ada hambatan yang akan membuat mungkin dia jatuh beberapa langkah. Tetapi ketika dia tetap teguh dengan imannya, maka ia akan membawa iman itu sampai ke puncak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitupun seperti ini iman. Iman sama seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita tidak bisa memisahkan kehidupan kita dengan iman. Iman itu harus ada dalam hidup kita dan tidak akan pernah cukup. Iman itu hanya diucapkan lewat perkataan kita saja. Ya, iman memang menjanjikan. Iman memang menjanjikan keselamatan jiwa bagi setiap kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 itu benar. Tetapi iman itu perlu kesinambungan di dalamnya. Iman itu perlu di dalam kehidupan kita yang terus berproses maju, bergerak secara dinamis. Nah, di awal surat Paulus untuk jemaat di Roma yang tadi kita sudah baca dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman di ayat yang ke-17. Ayat ini mengikuti keyakinan dari Rasul Paulus bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang percaya di ayatnya yang ke-16. Ya, kebenaran Allah itu sungguh nyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kebenaran itu akan memimpin kita kepada pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan orang yang benar akan hidup
dan akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Hidup adalah sebuah proses yang harus terus berlanjut, harus terus berjalan. Dan kata hidup di ayat ini pun, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menggambarkan sebuah proses yang berkesinambungan, yang akan terus berkembang, dan yang seharusnya saudara dan saya isi dengan iman. Paulus menekankan bahwa iman itu seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, kapanpun, bagaimanapun, dan dimanapun, dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan tenang, ataupun ketika saudara dan saya sedang menghadapi badai kehidupan, dalam keadaan susah, sedih, susah, gembira, dalam keadaan apapun, maka iman itu harus ada di sana. Iman itu akan memberikan hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam firman Allah menggambarkan iman itu dengan kata-kata yang indah sekali. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu merupakan dasar dari segalanya dan bukti dari apa yang tidak atau yang belum saudara lihat. Iman memampukan kita untuk bisa melihat jauh lebih luas dari apa yang mampu ditangkap oleh mata kita. Iman juga memampukan kita untuk memahami rencana Allah dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sederetan saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ada Musa, ada Abraham, Sarah, Yusuf, Yakub, Rahab, Gideon, Simson, Daud, dan Yefta, dan lain-lainnya. Mereka semua telah menunjukkan bagaimana iman itu bukan hanya sebatas kata-kata saja, melainkan telah menyatu dalam segala sendi kehidupan mereka. Para tokoh ini telah membuktikan bagaimana iman itu berada dalam hidup mereka dan terus berproses secara sambung menyambung. Tentu saja itu memberikan hidup kepada mereka. Puji Tuhan. Yakobus mengingatkan kepada kita, iman jika tidak disertai perbuatan, hakikatnya adalah mati. Iman yang tidak hanya sekedar mati, tetapi iman yang kosong, Bapak Ibu saudara. Nah, sudah seharusnya pagi hari ini ketika kita mendengar kebenaran firman, maka iman itu harus menyertai setiap kehidupan kita dan memberi sebentuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya sebatas kata-kata, tidak hanya abstrak atau samar-samar saja, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi secara bersinggungan dengan sendi-sendi, setiap sendi kehidupan kita. Iman itu akan mampu membuat saudara dan saya hidup tenang, hidup dalam kedamaian, hidup penuh dengan sukacita di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sementara kita hadapi. Puji Tuhan, hidupilah iman dan imanilah kehidupan, maka saudara akan berjalan terus bertumbuh mencapai akhir yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami Tuhan, kalau ketika kami punya iman, iman itu harus terus bergerak seperti kehidupan kami yang dinamis, yang terus maju di dalam Engkau. Iman itu harus ada dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Engkau yang terus menguatkan kami lewat kebenaran firman yang kami dengar, dan itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati sidang jemaat Tuhan supaya iman mereka terus bertumbuh, supaya mereka menghidupi iman itu dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu, yang kuat di dalam Engkau. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami, biar kebenaran Allah itu terus bertumbuh di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kami, supaya para pemimpin kami, setiap orang yang ada di bangsa kami, mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka tidak menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat lewat
kehidupan mereka di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jalani hari ini dengan penuh iman, dan iman itu ada di dalam kehidupan kami, dan iman itu memberikan hidup dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.